Halo teman-teman, jumpa lagi bersama dengan saya Purba Guncara dari clickhouse.com. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai story saya ya, semacam kilas balik selama 6 tahun perjalanan saya di bisnis internet. Tujuannya apa saya buat ini? Tujuannya adalah untuk supaya membakar semangat teman-teman yang lain yang mungkin baru memulai bisnis internet atau yang sudah lama tapi sampai sekarang masih belum terlalu menghasilkan. Di sini saya tidak akan menjelaskan mengenai hal teknis terlalu detail. Saya hanya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang saya gunakan, mindset atau pola pikir yang saya gunakan di bisnis internet maupun dalam kehidupan sehari-hari, di mana menggunakan pola pikir seperti itu saya bisa mendapatkan keberhasilan. Ya, saya anggap keberhasilan dan saya syukuri hingga saat ini saya bisa mendapatkan apa yang selama ini saya inginkan. Meskipun sebenarnya saya tidak ingin, tapi ternyata saya dapatkan begitu ya. Oke. Tahun 2008 saya mulai mengenal bisnis internet. Awalnya juga tidak kepikiran akan ke bisnis internet ya. Awalnya waktu itu tahun 2007 ya, saya ikut kayak semacam sharing-sharing pemuda gitu ya. Di situ banyak teman-teman saya ngumpul, kemudian ada salah satu teman saya bilang begini. Dia bilang ingin membuat sebuah website di mana website itu bisa diakses oleh banyak orang, dan ketika dia tidur pun dia bisa apa ya? Maksudnya website itu bisa diakses oleh banyak orang sekalipun dia lagi tidur gitu intinya. Jadi dia nulis artikel di blog atau di web, kemudian banyak orang yang membaca webnya begitu. Nah, saya waktu itu sih nggak kepikiran ya bisnis bisnis apa sih maksudnya ini gitu, atau nggak kepikiran bahwa di internet itu bisa menghasilkan uang gitu, nggak kepikiran sama sekali. Yang saya tahu, saya sudah mulai dari tahun 2004 sejak kuliah di FK ya, Fakultas Kedokteran Brawijaya Malang, ambil jurusan pendidikan dokter. Saya sudah senang browsing waktu itu sih 2004 mungkin. Apa ya, waktu itu cuma punya komputer di rumah ya, di kosan ya. Jadi komputer, ya komputer CPU yang besar itu ya, waktu itu masih Pentium 4 kalau salah ya. Nah, itu sudah mulai dari situ. Ya cuma iseng-iseng aja, download browsing. Ya sekali lihat iklan, tapi ya menganggap iklan itu apa mungkin sih menghasilkan uang dari internet, nggak kepikiran sama sekali ya. 2004, 2005, 2006 saya mungkin waktu itu mulai ini jualan flash disk ya. Jualan flash disk dari seorang temen, ngambil dari seorang temen yang dia memang punya toko komputer, kayak semacam distributor gitu. Saya ambilnya, kalau ambil dari distributor kan nggak bisa satuan ya, jadi tiga gitu ya. Nah waktu itu memang 2004 itu 2004, 2005, 2006 tuh lagi bombe-bombenya flash disk memang. Flash disk 5 12 mega kalau nggak salah waktu itu harganya 250.000 ya. 5 12 mega sekarang 8 giga aja harganya 80.000, jauh banget ya. Ya waktu itu flash disk untuk mengcopy slide-slide kuliah. Jadi mulai OHP itu mulai ditinggalkan waktu itu. Jadi saya juga kaget ternyata ada proyektor ya, karena saya kan asalnya dari desa ya, dari desa di desa Tegalasri, Wulingi Blitar. Itu letaknya di lereng Gunung Kawi ya. Kalau orang luar masuk ke desa saya pasti mungkin merasakan hawanya sejuk ya. Dan memang benar, selama ini saya tinggal di Kediri. 2013, 2014 saya menetap di Kediri. Kalau pulang ke desa saya rasanya beda, dingin banget tapi seger airnya. Oke, selanjutnya saya mau cerita mengenai pengalaman saya sebelumnya, yaitu tahun 2005, 2006, 2007. Waktu itu saya
bisnisnya jualan flash disk itu ya. Kemudian juga jualan eh juga ini apa, servis komputer juga, melayani beberapa klien. Saya sekali servis dibayar 150.000. Padahal cuma install ulang doang ya. Kadang install ulangnya saya ini filenya kehapus otomatis, cari driver kelamaan akhirnya 1 minggu 2 minggu baru dapat ya kayak gitu. Kemudian juga video shooting wedding berapa kali ya, 1 2 atau berapa, nggak nggak anu sih, banyak kan video shooting event gitu ya, tapi nggak ini, nggak dapatnya 3M, lumayan 3M. Matur makasih mas, matur nuwun. 3M itu ya, tapi saya seneng karena saya memang senang dunia video editing ya, video shooting itu merupakan impian saya dari sejak kecil. Saya pengen punya handycam dan orang tua membelikan, karena saya masuk kedokteran juga awalnya karena orang tua ya, karena pengennya awalnya masuk IT tapi tidak diperbolehkan. Jadi tahun 2003 lulus SMA itu saya SPMB pertama gagal karena ngambilnya kedokteran UNER sama kedokteran Unibro. Kemudian saya harus terminal 1 tahun. Saya ngambil di PBTA Kediri 2003-2004, ambil program reguler. Waktu itu saya julukannya ini veteran, artinya yang sudah lulus, yang lulusan tahun lalu ikut lagi reguler, itu namanya veteran. Nah ya lumayan, waktu itu saya jadi bisa mengasah lagi kesempatan untuk saya mengerjakan soal-soal. Ya mungkin sekarang sudah nggak ada SPMB kali ya, nggak tahu ya yang sekarang. Kalau waktu itu yang SPMB 2004 saya milihnya yang pertama Unibro, yang kedua Jember, dan akhirnya keterimanya Unibro. Nah saya punya syarat sama orang tua, kalau saya keterima di kedokteran saya minta hobi saya di IT itu dipenuhi. Karena sebenarnya dari sejak kelas 3 SMP saya sudah mengenal ini, ikut kursus komputer ya. Waktu itu kelas 3 SMP tahun berapa itu ya, itu sekitar tahun ini ya, 99 2000 ya. Waktu itu kemudian di SMA saya juga ada lab komputer, di situ diajari flowchart. Kemudian kebetulan di rumah ada komputernya kakak yang dibawa pulang, saya belajar ini editing file-file HTML. Jadi yang di browsing kemudian di download gitu, saya edit pakai front page kalau salah waktu itu. Nah dari situ saya mulai mengenal, oh website itu kayak gini ya. Jadi saya mulai tertarik, oh dengan informatika kayak gini ya, dengan pemrograman flowchart kita bisa bikin sistem if atau yes atau no gitu ya. Menarik kayaknya ya, bikin jadi programmer kayaknya menarik. Jadi ini waktu itu kelas 2 atau kelas 3 SMA sih, saya ada dua teman lagi ya, namanya Arifin sama Charles. Saya sama Charles bilang, Les kamu nanti masuk ini ya, kuliah jurusan desain grafis atau desain produk ya. Terus dia oke. Saya bilang si Arifin, Vin nanti kamu masuk manajemen ya. Terus dia oke. Ternyata dua teman saya ini masuk beneran. Satunya masuk desain produk, satunya masuk manajemen Unibro, satunya desain produk ITS. Terus saya bilang waktu itu juga, nanti aku masuk elektro ya, nanti kita bikin perusahaan bareng. Saya juga hobi elektro ya. Elektro saya kayak bikin sound system, kemudian bikin pemancar FM. Ya hobi saya broadcast juga, seneng siaran tapi bukan penyiar. Cuma punya pemancar sendiri 300 watt di rumah, siaran di rumah ya kayak gitu. Tapi legal ya, siarannya kalau malam-malam gitu. Nah kemudian
saya akhirnya masuknya kedokteran. Di kedokteran orang tua bilang kalau saya masuk kedokteran nanti saya bisa bikin lapangan kerja sendiri, tidak tergantung sama orang lain, tidak harus jadi karyawan istilahnya begitu. Karena orang tua saya kepala sekolah ya, jadi tahu gimana, maksudnya biar anaknya juga berbeda. Karena kakak saya yang pertama nggak kuliah, yang kedua ambil jurusan elektro, yang ketiga listrik ITS, yang kedua elektro ITS. Yang keempat tuh saya sendiri pengennya juga masuk elektro ya atau informatika ITS gitu, tapi nggak diperbolehkan sama orang tua, sama ayah ya. Dibilangnya kalau kamu jadi dokter nanti kamu bisa bermanfaat buat masyarakat banyak dan bisa merubah pandangan masyarakat, dalam artian maksudnya punya nilai di masyarakat gitu loh, dibanding cuma sekedar jadi programmer atau apa gitu ya. Bukan masuk untuk membanding-bandingkan ya, dan memang cerita itu benar dari orang tua. Nah kemudian akhirnya saya masuk itu 2004. Setelah ikut program reguler di PPTA Kediri, saya terima di Unipro. Oke, sekarang saya sudah flashback tadi 2007 saya ketemu temen sharing-sharing. Jadi sharing-sharing itu sangat bermanfaat sekali ya. Kita ngobrol-ngobrol tuh brainstorming impian kita, ketika kita obrolkan ke teman-teman, kadang itu bisa menjadi impian teman-teman juga gitu. Dan impian teman-teman yang disaringkan bisa jadi impian kita, dalam artian bisa kita sendiri malah yang mendebatkan ya, ternyata bukan teman kita gitu. Dan intinya kenapa saya terjun di bisnis internet, karena itu menarik gitu ya. Nah tahun 2008 ini saya punya blog, nggak langsung bisnis internet ya, jadi punya blog. Blog saya waktu itu pakai WordPress. Nah tahun 2008 bulan apa ya, 28 Januari kalau nggak salah, itu blog WordPress pertama saya bikin. Itu saya bikin berdasarkan sebuah panduan di sebuah majalah. Nah bulan Desember sebelumnya 2007 itu saya juga bikin blogspot, cuma nggak menarik blogspot kayaknya. Jadi saya akhirnya bikin WordPress saja deh. Sampai 28 Januari saya isi artikel cuma tentang keseharian, tentang renungan atau tentang motivasi. Karena setiap hari saya bacanya buku-buku motivasi, buku-buku entrepreneurship, kemudian buku-buku pengembangan diri gitu. Nah itu saya senang banget soalnya, karena memang saya punya impian, saya nggak mau selamanya jadi ini, jadi anak yang nggak punya tujuan hidup gitu. Saya maunya jadi seseorang yang berdampak pada lingkungan gitu. Meskipun saya sebenarnya saat itu juga lagi ingin menemukan gambaran diri, apa ya namanya, menemukan jati diri saya gitu. Jadi saya sebenarnya tuh siapa sih saya gitu loh. Namanya saya belajar gitu, dan akhirnya saya menemukan ya kalau Tuhan tempatkan saya di kedokteran ya bukan tanpa tujuan gitu, bukan tanpa alasan, pasti ada. Dan semua titik-titik itu saling berhubungan. Kenapa saya bisa terjun di video shooting, bisa jualan flash disk, semua titik itu saling berhubungan. Mulai dari sejak kecil saya mengenal elektro dari kelas 4 SD. Dari sejak kecil pula orang tua saya mengajarkan jualan kayak mainan, itu diperbolehkan sama orang tua, malah didukung. Kemudian ketika saya waktu kecil mungkin usia 5-6 tahun ya, saya waktu itu saya mainan semen sama pasir, betulkan ini tembok yang rusak. Ternyata sama ibu saya nggak dimarahin, malah didukung, malah dibilang, loh kok pinter sekali kamu, ayo diteruskan, nggak apa-apa gitu malah. Jadi saya beruntung punya orang tua yang mendukung saya gitu, yang nggak pernah mematikan ide. Memang pernah juga saya punya ide tertentu ya, saya sharingkan, saya begitu antusias, begitu terbakar-bakar, tapi ketika berhadapan dengan orang tua nggak diperbolehkan ya. Tapi beberapa bulan kemudian saya baru sadar ternyata nggak mudah gitu. Itu semua
ya rasanya dongkol waktu itu, tapi berapa bulan kemudian baru sadar, oh ya kayaknya belum deh, belum waktu itu ya. Tapi impian itu masih selalu ada sampai sekarang dan semakin matang gitu loh. Dan semakin banyak dipertemukan dengan teman-teman yang orang-orang yang di bidang itu akhirnya. Jadi saya bisa banyak belajar dari mereka dan saya bisa memberi masukan juga. Misal tentang pengen bikin radio gitu ya. Saya juga ketemu sama teman-teman yang bikin radio. Saya kalau ngobrol sama orang-orang radio relatif nyambung karena memang memang dunia saya di situ juga. Oke, 2008 28 Januari sampai 28 September kalau nggak salah ya. Sekitar bulan September lah. Waktu itu saya ketemu browsing gitu. Saya ketemu sebuah panduan bisnis internet gitu. Yang awalnya U, kata yang 2P. Ya, saya tahu mungkin pada saat itu lagi booming-boomingnya kayak formula gitu, Formula One kali ya. Jadi kayak banyak ada formula gitulah istilahnya, tapi bukan formula. Itu banyak waktu itu lagi booming kayak model-model sistem mesin uang otomatis gitu. Ya, saya masuknya ke bisnis internet justru lewat situ. Saya awalnya jual-jual resellernya, jadi resellernya gitu ya, jadi affiliate-nya. Dapat berapa ya bulan itu? Saya sekitar dapatnya sekitar 300.000 atau berapa gitu. Lumayan lah. Masih awal-awal kan. Kalau kita sudah pernah dapat uang dari internet, maka untuk langkah selanjutnya lebih gampang. Saya kira begitu. Nah, September itu mulai ini dibangunnya blog berbayar pertama saya, ada bisnis.com. Ya, jadi saya jelaskan mengenai masa awal mengenal internet. Saya lewat panduan itu, kemudian juga saya tertarik dengan selama dari 28 Januari sampai September 2008 itu saya masih pakai WordPress. Saya tertarik di WordPress tuh, kita nulis artikel itu langsung bisa dilihat berapa orang yang membaca ya, 200 orang setiap hari. Saya suka gitu loh. Apa tuh, waktu itu belum kenal SEO ya. Jadi ya cuma asal nulis, oh ternyata banyak yang baca gitu ya. Oh ternyata menarik ya kayak gini ya gitu. Dan impian saya waktu itu, saya pengen punya web yang bisa dibaca banyak orang tuh kesampaian sampai situ. Nah, oke. Jadi nggak nyangka ya, tiba-tiba terjadi bisnis itu nggak nyangka sama sekali sebelumnya. Karena hobi saya internetan, chatting di IRC ya, pakai MIRC, ketemu sama teman ya nggak ada yang diomongin tentang bisnis, lalu nggak ada sama sekali ya, cuma ngobrol aja apa adanya. Nah kemudian masa 2008, kemudian 2009 ya tetap jualan di adabis.com, jualan misal jualan, kalau salah jualan VCC waktu itu ya, VCC virtual credit card. Kemudian ada juga jualan apa ya, jasa apa aja deh dijual. Belajar jualan di adabis.com itu. Nah hingga teman saya waktu itu pagi-pagi, dia ngasih tahu pagi-pagi nonton di sebuah tayangan di TV nasional gitu, pagi-pagi ada berita tentang anak muda yang kreatif gitu. Katanya di situ tuh ada pokoknya ceritanya tentang anak-anak muda yang bisnis lewat blog gitu. Ada foto saya di situ pakai kaos kuning. Katanya gitu. Tapi nggak disebutin nama ya. Oh, ternyata lewat bisnis. Saya baru tahu ternyata lewat kita bikin blog itu ternyata menghilangkan sekat gitu loh. Semua orang bisa akses web kita, kapanpun itu, selama webnya nggak down ya. Dan siapapun, nggak mengenal jenderal, pejabat, politisi, polisi, siapapun itu ya, jutawan mau apa ya, pimpinan, pejabat dan lain sebagainya, itu bisa mengakses web kita. Jadi nggak ada sekat sama sekali di internet, siapapun bisa berinteraksi, bisa mengakses
web yang kita buat. Itulah uniknya bisnis di internet, salah satu uniknya ya. Yang dua menariknya adalah di saat kita tidur itu tetap orang bisa baca. Istilahnya toko online kita aktif 24 jam. Ya, unik. 2009 saya mencoba ini jualan hosting ya. Jualan hosting. Ya lewat blog andesbusiness.com itu. Jadi kalau ada orang order tinggal ngisi form. Kemudian kalau orang order malam gitu ya, besok paginya saya follow up lewat telepon. Waktu itu sih saya lagi koas, lagi dokter muda gitu. Ya seru sih, pagi-pagi ada orang ngisi form, kemudian masuk email saya follow up mau teleponnya. Bagaimana Pak? Jadi order domain hostingnya. Oh ya jadi. Ya waktu itu masih manual semua, nggak ada kayak beli WMCS tuh nggak ada sama sekali. Masih manual semua. Tadi bikin blog wordpress.com. Karena nih blognya di wordpress.com tuh lebih, menurut saya lebih asik dibanding di blogs.ot gitu ya. Lebih asik, dan ketika kita nulis artikel itu bisa dibaca orang lain lewat wordpress.com-nya, ada statistiknya gitu ya, ditampilkan di situ. Oke. Tahun 2000, oke sebentar, 2008 ini saya ceritakan sedikit. Saya tuh hobinya ini. Ntar ya, 2009 ya, ntar ya. Saya hobinya online. Hobinya online di kampus waktu itu sebelum masuk koas dokter muda itu ada namanya apa ya, saya lupa namanya, kayak semacam panum gitu ya, kepanitraan umum kalau salah. Jadi kayak semacam 3 bulan kalau waktu itu ya kayak saya. Jadi sebelum masuk dokter muda praktek di rumah sakit itu diajarin tentang apa aja yang nanti misal latihan menghadapi pasien ya, basic communication skill. Jadi cara ngomongnya ke pasien gimana, kemudian kayak ada NLP-nya gitu ya, Neuro Linguistic Program. Atau sih diajarin Hypnotic Language Pattern HLP. Itu diajarin. Ada dosennya memang motivator, tapi dokter dia, tapi motivator sekaligus dokter tapi nggak mau praktek. Jadi beliau itu memang senang di training motivasi, dan juga kalau disuruh praktek nggak mau. Jadi senangnya ya jadi dosen, meskipun dosen itu gajinya sedikit sekali, nggak sampai 200.000 per bulan, kayaknya nggak sampai kayaknya. Karena kan ngajarnya cuma berapa kali kan, nggak langsung seminggu terus ngajar, nggak, tapi harus selalu di kampus kalau nggak salah ya waktu itu ya. Ya sekarang nggak tahu pastinya berapa, saya kurang tahu untuk gajinya. Nah, hobinya online ini, jadi waktu Panum itu waktu istirahat jam, misalnya kan Panum kan modelnya kelas-kelas kecil ya, ada kelompok-kelompok gitu, itu ada LCD sama komputer. Nah di situ ada wifi. Jadi saya belum punya laptop waktu itu. Nah itu saya main komputer yang di kelas itu online, kemudian nyepam komen di blog-blog itu. Ya gila pokoknya kalau ingat masa lalu ya. Jadi saya juga pernah ke warnet hanya untuk nyepam namanya blog comment ya, blog walking lah istilahnya. Nyepamnya ini ada produk ini nih. Itu saya lakukan semua. Jadi saya kalau sekarang ketemu yang kayak gitu ya itulah masa lalu saya juga gitu. Bisa memaklumi lah. Tapi ya tidak saya approve, langsung saya masukkan ke spam. Karena hobinya online ini, ada seorang teman nyeletuk gini tahun 2008 akhir ya.
Atau gini dia bulan bulan November kalau salah. Pur, kalau kamu nggak bisa menghasilkan uang 5 juta dari bisnis internet selama 1 bulan ini dan beli laptop sendiri, rugi kamu begadang sampai pagi, telat datang ke kampus telat, kemudian kadang ngantuk, rugi kamu. Terus terus saya bilang, ya ya itu aman menolak saya sebenarnya ya. Kemudian kok kayak gini ya, kok lingkungan kok nggak mendukung gitu ya untuk saya terjun di bisnis internet. Karena waktu itu pandangan masyarakat atau pandangan teman-teman yang lainnya nggak ngerti online, bahwa online itu banyak penipuan, banyak scam gitu. Ya dari uang PANAS itu saya belajar tentang cara men-track eh, penipuan itu gimana dan sebagainya. Simpel-simpel sih, tapi banyak orang mencibir ya. Menurut saya itu bagus sekali kalau kita aplikasikan. Meskipun nggak semua kayak itu bisa diajari tentang PTC juga. Nggak saya lakukan juga, cuman nggak pernah pay out. Ngabisin waktu kayaknya ya. Waktu itu lagi rame-ramenya memang PTC ya, pay to click gitu. Rame, kemudian AdSense, kemudian AdSense Camp, AdSense Camp sudah ada waktu itu ya. Dan apa gitu ya. Blog apa ya, negeri PPC atau apa ada ya. Waktu itu ya menohok, kapan ya aku bisa menghasilkan uang 5 juta, 5 juta aja deh dari bisnis internet ya, sambil aku ini hobi online harus menghasilkan gitu, intinya kayak gitu. Jadi memang saya passionnya, ini passion tuh sesuatu yang kita suka dan memang kita bisa menghasilkan di situ, tidak hanya sekedar hobi-hobi doang yang nggak menghasilkan uang. Oke, selanjutnya dari situ saya punya titik balik, saya harus menghasilkan uang dari internet. Itu aja. Tahun 2009 saya mulai mengenal reseller hosting. Itu tuh ada seberapa perusahaan hosting namanya Websas Design, pemiliknya orang Bandung. Dan saya sewa reseller hosting nggak salah berapa ya, murah sekali waktu itu kalau saya 100.000 per tahun atau berapa gitu. Nah saya belajar dari situ, jualan hosting, kemudian reseller domain kayak gimana sih, harga domain murah banget waktu itu 70.000 masihan. Ya saya senang belajar sesuatu yang baru, itu suka saya, apalagi berhubungan dengan dunia IT ya. Saya waktu itu nggak terlalu ngerti HTML itu apa, PHP itu apa, MySQL itu apa, nggak ngerti. Dari pengalaman itu semua saya belajar otodidak. Nah dari bisnis hosting dari 2009 itu saya mulai paham bahwa eh, PHP, HTML, CSS itu bisa dipelajari secara otodidak. Meskipun saya nggak ngerti secara detail ya, nggak bisa bikin gitu ya, tapi saya bisa ngedit, paling nggak bisa ngedit gitu. Dan saya spesialisnya lebih ke WordPress. Jadi saya belajarnya WordPress waktu itu. Mulai jualan hosting, kemudian ya banyak temen dari jalan hosting ini juga. Saya bikin, kalau salah saya pernah bikin kontes juga waktu itu, kontes blog atau apa, berkenalan dengan entah tahun 2009 atau 2010 saya lupa, pokoknya kenal dengan teman-teman blogger lainnya ya. Mereka nggak semuanya ngeblog untuk making money online, tapi ngeblog untuk cari teman atau sekedar curhat di blog kayak gitu. Nah, saya ngajak temen yang lain, yuk bikin kontes writing ya, tentang temanya nothing is impossible, tidak ada yang mungkin gitu. Karena saya punya filosofi bahwa tidak ada yang mungkin di internet gitu, semuanya mungkin gitu. Saya punya keyakinan seperti itu. Nothing is impossible atau nothing impossible ya nulisnya ya.
kayak gitulah. Pokoknya intinya tidak ada yang mungkin, tidak mungkin itu. Untuk bahasa Inggris sendiri saya nggak terlalu fasih ya bahasa Inggris. Menurut saya kuliah di kedokteran saya nggak pinter-pinter banget bahasa Inggris. Karena memang ya semua saya kalau bahasa Inggris itu selalu buka Google. Waktu itu belum ada Google Translate sih. Sudah ada belum ya waktu itu ya. Tapi ada ini kayak kamus digital pakai software di Windows. Ya kayak gitu sih. Semua saya pelajari secara otodidak. Nah, 2009 ini karena blog andalwisi.com mulai terkenal, jadi kayak selebritis gitu. Saya mulai kenalan dengan teman-teman yang lain. Ada temen, ya beberapa teman saya yang sekarang sudah nggak pernah kontak lagi. Ada yang main AdSense, dia ngajak chatting di YM ya. Jadi intinya gini, kalau kita punya blog itu sebisa mungkin harus ada namanya menaruh misal YM gitu kan. Nanti ada yang tanya-tanya chatting atau sekedar kenalan. Nah sekarang sudah ada Facebook ya, jadi enak, bisa langsung add, bisa langsung chatting, kenalan. Kalau dulu belum ada kayaknya. Facebook tuh tahun 2009 nggak salah baru ada, bulan Januari baru ada. Saya pertama kali di Facebook tuh 2009 salah. Tapi belum serame ini ya, masih awal-awal itu masih belum terlalu rame. Nah, kuncinya ya itu kita taruh di YM di blog, nanti ada orang lain yang setipe atau menyukai hal yang sama yang seperti yang kita lakukan. Nah, akhirnya kita sharing-sharing dan dari situ luar biasa. Dari teman itu akhirnya beli jasa saya, misal jasa review. Lumayan saya buka jasa review dapat 500.000 kayak gitu. Sekali nulis. Ya lumayan. Meskipun nggak sampai 10 juta per bulan, ya. Ini tahun 2009 ini kemudian saya ada undangan dari Pak Agus Piranhamas gitu ya. Master Agus dari Malang, ya diajak ini wawancara di Radio Solagrasia FM ya, talkshow di Solagrasia FM. Nah bulan Desember 2009 waktu itu ya, kemudian diajak ngobrol, kemudian ditanya gini, berapa sih penghasilan kamu dari online? Terus terang penghasilan online saya bulan Desember tuh 500.000. Itu nanti dipotong sama biaya modem dan sebagainya, kecil sekali. Kemudian dari jual VCC juga nggak banyak. Kemudian dari jasa AdSense dan sebagainya nggak menghasilkan. Nah bayangkan ya, orang yang belum menghasilkan apa-apa ditanyain jadi diwawancarai. Nah waktu itu saya sih pede aja, nggak menghasilkan banyak nggak masalah, yang penting saya bisa sharing gitu aja. Dan talkshow itu rekamannya saya rekam ya, saya taruh di andalwisi.com dan kemudian banyak yang download, entah sekarang berapa saya nggak ngitung, pokoknya itu banyak sekali, ada 100 lebih waktu itu ya yang download. Saya pikir wow ternyata kayak gini nih, kita naruh file ini banyak orang yang apa yang kita omong itu berdampak besar pada kehidupan orang lain gitu, melalui internet ya. Kita sekali bikin bisa orang baca sampai 1.000, 2.000, 3.000 orang sampai lebih, nggak terbatas. Kita bisa menebarkan hal yang positif maupun negatif ya. Dan saya lebih memilih untuk bikin yang positif yang seperti saya lakukan sekarang ini. Tidak ada niatan lain untuk sekedar pamer atau apa, nggak sama sekali. Saya hanya ingin satu hal, supaya kehidupan saya ini berarti buat orang lain, bermanfaat buat orang lain. Itu aja sih yang jadi impian saya. Nah selanjutnya saya nggak pernah kepikiran untuk bisa beli rumah, bisa beli mobil, nggak sama sekali ya. Oke, talkshow di Solagrasia itu titik balik. Saya juga ditanya-tanya sama teknisinya Solagrasia, apa tuh ini streaming saya lagi ini, kalau streaming dijalankan internet langsung lambat nih, gimana caranya? Saya juga nggak tahu waktu itu. Streaming apaan ini ya gitu kan. Nah dari situ saya mulai belajar. Sorry agak flu. 2010 saya mulai bulan Februari saya ketemu seorang teman ya lewat Facebook ya. Nah dari situ sih
Saya ketemu dia, kemudian ngobrol-ngobrol ya. Ini juga ketemunya nggak sengaja ya di Facebook ya, di ketemu seorang penyiar di Kencana FM ya, Malang. Nah, ke situ saya ditawari untuk merombak webnya. Kemudian karena saya sudah punya pengetahuan selama tahun 2009 untuk jualan hosting ya, saya jadi bisa mindahin domain, yang transfer domain ke tempat saya, kemudian mindahin data dan sebagainya. Terus saya ditanya, ini streamingnya gimana? Kamu bisa bikin streaming juga nggak? Saya nggak kepikiran mau bikin streaming. Ya sudahlah, waktu itu saya bikin web itu nggak narik biaya sebenarnya, tapi dikasih uang sekian gitu, 500.000 untuk bikin websitenya. Nah kemudian tahun 2010 itu bulan apa ya, bulan Maret atau April saya mulai bikin radio streaming menggunakan Ustream. Bagus ternyata suaranya di Ustream, itu keren pokoknya. Tapi yang agak tahun 2010 itu kayaknya koneksi masih jelek banget ya. Saya pakai apa ya, punyanya Indosat kalau salah waktu itu ya. Itu putus nyambung, kadang kadang buat streaming itu dengerin kadang putus-putus, itu sering dikomplain sama orang radio saya. Akhirnya saya berpikir, oh ya nyewa di suatu tempat gitu mahal, tempat 50 50 pendengar server Indonesia tuh 80.000. Sampai sekarang kayak penjual itu tetap harganya segitu. Nah akhirnya saya cuma langganan 1 bulan, kemudian pindah tempat lainnya. Saya bayar 1 bulan, nggak saya lanjut, ternyata nggak dimatiin sampai 3 bulan. Saya lumayan lah bisa pakai selama 3 bulan. Dari situ saya mulai kepikiran. Waktu itu bulan Juli, kalau saya bulan Juli 2010 itu lagi banyak provider yang menawarkan VPS murah sekali. Harganya kalau salah waktu itu yang 128 mega atau 256 mega itu 50.000 per bulan. Wah murah sekali pokoknya waktu itu. Saya langsung beli 3 tahun. Langsung 3 tahun itu uang yang ada di tabungan kayaknya habis itu 1,2 juta, 1,3 juta itu. Saya bilang, ini saya mau sewa 3 tahun tapi saya punya uang cuma segini, bisa gak? Oh ya bisa, nanti kamu sisanya kamu bayarin belakangan aja deh, sekarang yang penting kamu order dulu. Ya sudah, saya percaya aja kan, karena juga direkomendasikan sama teman saya namanya Abadi Abdillah, itu seorang, dia ngambil kedokteran gigi ya. Saya banyak belajar dari dia. Jadi saya sampai sekarang saya semua itu saya nggak pernah lupakan jasa teman-teman saya. Teman-teman saya tuh banyak membantu. Nggak mungkin saya bisa PHP, bisa PSQL tanpa bantuan teman-teman yang lain. Mereka dengan tulus membantu, bahkan membuat tutorial hanya untuk saya gitu. Luar biasa. Dari situ sih ada seorang teman saya yang mengajarkan tentang SEO juga. Kemudian mengajarkan tentang branding ya, kayak Andika Wijaya. Teman-teman ya positif semua deh pokoknya. Jadi saya banyak belajar dari teman-teman juga. Saya menganggap mereka sebagai mentor juga. Oke. Jadi intinya sih jangan sendirian dulu. Jangan, kalau dalam bisnis jangan berjalan sendirian. Kamu harus berkenalan dengan banyak orang yang bisa membuat kamu tuh bertumbuh dan berkembang. Yang mereka bisa menggali potensi apa yang ada di dalam diri kita, yang mereka bisa memberikan kita inspirasi, bisa memberikan saran, sugesti, ya. Dan saya lihat banyak teman-teman saya yang waktu itu teman sharing saya
Saya lihat sekarang juga sudah jadi orang yang berhasil. Jadi uniknya di bisnis internet itu nggak butuh waktu lama untuk kita bisa berhasil. Sangat mudah kalau kita tahu caranya ya, sangat mudah. Jadi saya juga terinspirasi, ada seorang blogger senior, dia nulis di blognya, nampilin rumahnya, nampilin penghasilannya. Wow, ternyata dari bisnis internet bisa menghasilkan banyak uang ya. Jadi saya tidak menganggap sih, waktu itu saya nggak pernah kepikiran, oh orang ini kok pamer, nggak sama sekali. Saya justru luar biasa ya, dari bisnis internet ternyata menghasilkan banyak uang. Dari situ saya semakin yakin bahwa bahwa inilah jalan saya gitu. Inilah kehidupan yang saya impikan. Saya nggak ingin bekerja terlalu pontang-panting sana sini. Saya inginnya bekerja dari rumah, itu bisa menghasilkan, itu luar biasa. Iya. Oke. Nah, kuncinya adalah pertemanan ya. Punya banyak teman, teman yang positif tentunya, yang bisa membuat kita bertumbuh. Jangan berjalan sendirian. Kalau teman-teman yang mencibir, sudah tinggalkan aja dulu, nggak usah dengerin kata mereka. Kita maju aja sesuai dengan impian kita apa. Karena impian kita tuh nggak ditentukan oleh orang lain sebenarnya. Nggak dikontrol. Apa yang membuat kita kita punya mimpi ini, jalanin aja. Cari teman-teman yang mendukung ya. Nah, dari 2010 ini saya mulai bikin VPS, beli VPS murah, kemudian saya bikin streaming. Waktu itu ada salah satu radio di Blitar, bulan Agustus saya tawari streaming gratis ya, karena saya pingin untuk di Blitar ada radio yang saya bisa ada streamingnya gitu ya. Saya paksa beliaunya, kalau nggak ada respon selama 1 hari ini untuk bikin streaming, ya sudah saya tinggalkan aja, saya males kalau harus nunggu-nunggu kan. Kemudian dianya langsung cari komputer, langsung cari internet. Oh luar biasa, saya lihat ada usaha di situ. Akhirnya saya setting langsung bulan Agustus, kalau salah bulan Agustus 2010 waktu itu bikin radio streaming pertama untuk Kota Blitar ya. Akhirnya semua. Tapi sebelum itu saya bulan Juli sudah mulai launching di blog adabis.com itu tentang jualan radio streaming. Nah akhirnya ya asik ya, waktu itu sih pakai VPS tuh ini banyak masalah, jadi sering down dan sebagainya. Kemudian juga karena remnya kecil, saya marah-marah ke providernya, gak cukup nih 25 mega. Terus dia bilang, saya minta uang kembali deh, daripada harus 3 tahun kalau kayak gini. Akhirnya dia bilang, oh ya sudah, saya naikkan 512 aja deh ya. Akhirnya dinaikkan, akhirnya bisa. Dan itu 2010, 2011 hingga akhir 2011 itu sudah mungkin sekitar 200 radio saya taruh di server itu. Oke, 2010 ini lumayan bermakna ya. Saya juga sudah mulai ngisi talkshow juga di radio, khusus untuk temanya tentang bisnis juga 2010. Padahal saya baru mulai bisnis itu dari tahun berapa nih? 1, 2, 3 ya. Sekitar berapa tahun nih? 1, 2 tahun ya. 2 tahun tapi sudah lumayan, dalam tanda petik ya, terbilang expert waktu itu gitu. Tapi tetap aja newbie. 2010. Oke, selanjutnya tahun 2011 ini saya 2010 lulus dokter ya. Lulus dokter. Ya. Saya kehilangan ayah saya waktu itu. Harusnya ayah saya bisa melihat ketika saya lulus dokter. Tapi ternyata beliau sudah dipanggil Tuhan. Karena saya jadi dokter itu merupakan impian ayah saya. Jadi waktu saya merasa terpukul gitu loh. Kok ayah yang mengharapkan saya jadi dokter kok sudah nggak ada gitu. Makanya teman-teman yang masih punya ayah,
Ya sayangi ayah bener-bener, ya sayangi orang tua bener-bener. Meskipun ayah kita jahat atau ayah kita apapun itu adalah ayah terbaik yang Tuhan kasih untuk kita. Jadi tetap harus dihormati. Oke, 2011 saya 2010 lulus, saya mulai ngisi-ngisi klinik gitu ya, jaga GD dan sebagainya 24 jam. 2011 2010 November saya ada yang menawarkan di sebuah klinik jadi direktur, cuma izinnya tuh belum diurus-urus. Jadi saya juga waktu itu belum mengenal tentang hukum dan sebagainya, asal praktek aja wis. 2011 Februari saya terpaksa harus resign karena kakak saya menyarankan untuk hal lain. Itu mau kamu anu aja deh, masuk di tentara deh gitu, siapa gitu ya. Jadi saya resign keluar Februari 2011. Ya uniknya sih waktu itu saya tuh praktek jaga UGD, tapi saat pasien banyak tiba-tiba server saya mati. Jadi saya diteleponin komplain, dan sifat saya itu suka panik. Saya nggak suka sebenarnya lari dari masalah itu, saya nggak suka. Tapi beberapa hal mungkin saya akan cuekin sebuah masalah kalau itu sesuatu yang kecil tapi dibuat besar, pasti saya agak cuek ya. Tapi ketika memang ini urgent gitu ya, saya lakukan. Nah, waktu itu ada server mati, kemudian saya kontak provider itu, katanya belum bayar server atau apa gitu, padahal saya lagi presentasi. Nah, maksudnya bikin web, kemudian web itu lagi dilihat klien-klien gitu kan. Pas kebetulan ada pasien di UGD, bayangkan coba. Waktu itu gaji saya jadi dokter umum itu 2,6 juta per bulan ya. Kemudian gaji dari clickhouse.com ya, clickhouse.com ini saya luncurkan bulan tahun 2010 ya. Tahun 2010 saya luncurkan, saya buat, kemudian tahun akhir 2010 itu saya mulai bikin kontes SEO untuk ClickHouse. Ini saya agak loncat-loncat ya, karena saya berusaha ingat-ingat juga. Kontes SEO ClickHouse yang pertama waktu kontes awal tahun lah ya, 2011 ya, awal tahun 2011, tapi saya sudah mulai dari bulan Desember pertama. Jadi awal tahun 2011 untuk mulainya, startnya 2011, tapi boleh jadi start dari bulan Desember lah ya. Kemudian bulan November tuh saya sempat ditipu orang, jadi jual beli balance PayPal itu, saya beli balance PayPal $600, tapi ternyata dia tuh ngirimnya ini dari hasil hacking ya. Jadi ngirim ke saya tuh akun-akunnya orang luar, katanya itu ada orang luar mau beli jasa saya, kebetulan PayPal saya lagi limited, kalau saya jual ke kamu gimana gitu. Pokoknya gila pokoknya listener tuh. Banyak orang jahat di situ. Gila bener pokoknya. Kalau diinget-inget ya, $600 hilang, saya terpuruk tahun 2010 itu, bulan November. Kemudian saya punya teman saya namanya Reni. Itu dia bilang, sudah, kamu gak usah terpuruk. Kamu bulan depan ada sesuatu untuk kamu gitu. Kamu pasti dapat yang lebih dari itu. Benar, ternyata bulan Desember itu saya dapat hadiah dari BNI berupa sepeda motor Scoopy. Padahal rekening BNI itu baru saya buat sekitar bulan Juli 2010. Ya, saya bersyukur di situ dapatnya sekitar 12 juta. Lumayan kan, hilangnya $600 sekitar 5 juta masalah. Tapi saya nggak sampai di situ ditipu di balance PayPal tuh. Selanjutnya saya juga pernah ditipu lagi dengan teman di Facebook. Banyak lah modus-modusnya kayak gitu. Tapi nggak banyak, 1 juta 2 juta gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, pengalaman ya. Ini sebenarnya bukan penipuan, tapi kayak semacam mengajarkan kita untuk bagaimana mempercayai orang lain. Kemudian harus hati-hati dalam bisnis ya. Kuncinya untuk bisa pintar dalam bisnis sebenarnya adalah dengan cara
membiarkan diri kita untuk menghadapi masalah demi masalah. Ya masalah, misal saya jualan hosting juga pernah mensuspend klien 2010 waktu itu, mensuspend klien, kemudian dia marah-marah, kemudian mau nuntut sampai katanya harus lapor pengacara dan sebagainya. Keder juga ya, saya masih kuliah dituntut gitu kan, keder juga saya mau, akhirnya saya balikin uangnya, nggak mau dia, masalah itu. Kalau saya sih nggak mau ambil pusing sebenarnya, sudah tak balikin aja, meski uang cuma 600.000 tak balikin aja daripada nggak bikin tenang kan, karena konsentrasi saya masih terbagi-bagi antara praktek dokter muda di rumah sakit sama bisnis gitu ya. Tahun 2011 ini, Februari 2011 saya resign dari klinik, dan saat itu saya sudah nggak pernah praktek lagi secara full time. Februari ya. Kemudian saya waktu itu gajinya 2,6 juta dari klinik, tapi dari business trade saya sudah dapat 11 jutaan ya. Ini juga salah satu langkah saya bikin strateginya dengan kontes SEO. Itu lumayan mendatangkan banyak traffic, dan dari situ saya dapat banyak teman-teman blogger yang ikut bergabung dalam kontes itu. Ada 50 orang, 50 sampai 60 blogger itu. Gila, keren banget. Dan saya beruntung teman-teman blogger tuh sampai sekarang ya ada beberapa orang yang sampai sekarang masih stay, dalam artian masih berkontak juga, masih ngobrol-ngobrol, dan mereka masih jadi orang berhasil juga. Berhasil dalam tanda petik adalah berhasil menurut yang saya lihat gitu ya. Oke, tahun 2011 saya mulai full time. Tuh kok shift. Saya mulai full time, kemudian juga 2000 ya, jadi sepanjang 2011 ini mulai saya gejolak asmara. Mulai cari pacar dan sebagainya, karena sebelumnya nggak kepikiran kalau tentang, ya sebelumnya juga 2010 juga sempat pacaran dan sebagainya. Ya wajar lah, anak muda kan. Nah 2011 bulan apa ya, bulan April atau April, Mei, Juni, Juli lah, saya ketemu seorang yang sekarang jadi pendamping saya. Jadi ketemunya saya di Facebook. Orang Kediri, saya nggak pernah ke Kediri. Sebelumnya ya ke Kediri waktu di PBTA itu ya. Nah, ketemunya di Facebook. Ya lucunya di situ, kenalnya di Facebook, akhirnya jadi istri sekarang. Tahun 2012 menikah. Oke, selama 2011 ini ya saya banyak belajar, mengalami goncangan dalam bisnis ya. Jadi dari tahun ke tahun masalahnya semakin rumit dan kompleks. Saya sempat gak tidur 3 hari gara-gara server mati, gara-gara server error terus. Bayangkan ya, dari tahun 2010, oke 2010 ini mulai pakai VPS, 2011 ini VPS-nya masih tetap pakai yang VPS 50.000 per bulan itu tadi, yang saya bayar 3 tahunnya sekitar 1,3 juta. Bayangkan coba, modalnya segitu. Saya jual streaming 50.000 per bulan, 200 radio, berarti sekitar pada akhir 2011 ya, kalau saya 2011 250 10 juta ya. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu ngitungnya, lebih dari itu gitu. Maksudnya karena orang nggak mungkin, kadang juga nggak mungkin bayar cuma 50.000 per bulan, bisa langsung 500.000 per tahun. Nah karena ini ada masalah 2011 ini, sering down dan sebagainya, saya banyak ditinggalkan klien. Banyak klien saya yang pindah ke tempat lain. Sayang banget kan. Makanya teman-teman yang baru mulai belajar web hosting, sebenarnya kadang saya juga miris ya. Saya bukan berarti menghalangi mereka untuk bisnis hosting, enggak sama sekali. Tapi saya perlu sampaikan bahwa bisnis hosting itu butuh full time, butuh support, butuh biaya nggak sedikit gitu loh. Kamu harus memikirkan bagaimana dapat uang lebih dari situ. Jadi di cross sell dengan misalnya jasa web design atau jasa pembuatan toko online, kamu harus memikirkan seperti itu. Kalau cuma jasa hosting aja susah, karena industri hosting di Indonesia tuh banyaknya minta ampun gitu. Pemainnya pemain lama semua lagi,
Pemain lama tentunya mereka punya trik dan strategi yang powerful. Ada yang mungkin segmen targetnya corporate, ada yang segmen targetnya untuk menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Kayak gitu. Mereka punya punya naluri punya strategi bisnisnya tuh sudah mumpuni. Sedangkan mungkin kamu yang sekarang lagi memulai bisnis hosting yang masih baru, masih bingung WMJS itu gimana nyetingnya, kemudian bagaimana affiliate sistemnya, bagaimana Hmm, kalau misalnya pembayaran bisa diotomatis, bisa SMS gateway, jadi invoice yang terkirim tidak cuma hanya masuk ke email tapi juga ke SMS klien kayak gitu. Nah semua itu nggak mungkin kita kalau nggak ada teman-teman sama hoster yang sharing-sharing ya. Tapi kuncinya adalah kamu harus tertarik dengan tentang bisnis apapun itu ya, harus tertarik dulu. Kalau nggak tertarik sama sekali ya percuma dijalanin. Tapi bisa jadi sih sesuatu yang nggak menarik awalnya, kemudian bisa membuat tertarik dan ternyata banyak tantangan dan tantangan itu yang kamu suka bisa jadi sih. Ya, saya dari Clean Februari, kemudian saya intinya 2011 ini banyak up and down dalam bisnis ya. Jadi saya dapat klien banyak, kemudian besoknya hilang karena server mati terus. Dan bayangkan karena pakai VPS yang nggak ada cPanelnya, kontrol panel nggak ada WM Sonicnya. Jadi kalau server mati gitu ya, misalnya mati jam 8 pagi, kemudian hidupnya jam 2 sore atau 9 malam, pernah kayak gitu. Saya 11 malam itu langsung ngidupin satu persatu, atau jam 2 sore mati. Jadi ketika saya di jalan itu langsung dapat telepon. Waktu itu sih sudah ada BB, cuman saya belum belum ada monitoring. Jadi kalau server mati itu langsung dapat email itu enggak, belum ada, belum kenal tentang uptimerobot.com, itu belum pernah, belum kenal waktu itu kan. Jadi baru dapat telepon, Pak kok servernya mati ya, kok nggak bisa ya. Dan itu nggak cuma satu, ada SMS, ada telepon, banyak kalau servernya mati kan. Dan dari situ gila, lagi di perempatan depannya rumah saya Baptis Kediri, servernya mati. Bayangkan, saya was-was itu, waduh jam 2 sore. Waktu itu saya masih pacaran ya, waktu berkunjung ke pacar saya waktu itu, harus ngantar ke rumah sakit dan sebagainya. Gimana nih server mati nih, dikomplain nih pasti gitu kan mikirnya. Akhirnya saya hidupin satu persatu ya, jam atau jam 2 sore atau jam 3 sore. Setelah server hidup saya hidupin satu persatu. Waktu itu masih ada 150 radio setelah satu itu kurang lebih habis 4 jam untuk ngidupin satu-satu pakai SSH putih itu, gila. Nah kok besoknya mati lagi servernya. Bayangkan saya nggak bisa tidur, ini harus ngidupin satu persatu lagi kan kalau hidup. Bayangkan waktu itu kayak gitu, saya nggak bisa tidur sampai 3 hari 4 hari, gila. Sampai pokoknya uh, mata panda saya semakin lebar. Jadi di bawah mata tuh hitam-hitam semua itu karena kurang tidur kan. Sampai akhir 2011 Desember itu server sudah nggak stabil, semua yang trouble. Itu klien saya sudah banyak yang keluar. Ya akhirnya saya terpaksa sewa di tempat lain, sewa VPS yang lebih bagus. Lah ternyata kok 2011 sudah saya pasang cPanel ya, sudah pakai Sonic, sampai bulan Februari itu trouble, bukan main troublenya. Data harddisknya itu error. Dan karena pemilik servernya di orang Medan, taruh servernya ada di Jakarta, dia untuk sampai ke Jakarta tuh butuh perjalanan. Jadi error matinya sekarang nggak bisa diakses misalnya, itu baru nyampe Jakartanya besok paginya dia berangkat sampai Jakarta siang, baru dibenerin malam baru selesai. Mati berapa hari itu? 2 hari ya, 20 hampir berapa? Hampir 2 hari lah. Kecewa banget. Tapi saya mulai berpikir bahwa nggak ada yang sempurna di sebuah bisnis IT itu, nggak ada sistem yang benar-benar stabil, nggak ada. Saya belajar di situ sih. Tapi ya kita harus berusaha, harus maksimal, sistem itu harus stabil. Ya, 2011 dasar dari klinik. Kemudian saya mulai bagaimana caranya supaya server itu bisa hidup langsung bagaimana streaming itu bisa jalan langsung ketika server hidup. Jadi memang main bisnis atau core bisnis saya itu di streaming sebenarnya. Kalau di hosting nggak terlalu ya, karena pemain hosting itu terlalu banyak. Jadi ada yang modelnya
bandwidth unlimited dan sebagainya. Saya nggak berani main di situ. Jadi saya mainnya di yang unik-unik aja deh, yang persaingannya nggak terlalu banyak. Dan akhirnya 2011 ya berganti sorry mulai berganti ke FPS yang lebih bagus, tapi ternyata error juga dengan cPanel ya, supaya ketika servernya down kemudian di lagi dia langsung jalan lagi streamingnya. Tidak seperti yang saya alami sebelumnya, ketika server sudah hidup saya harus hidupin SSH satu persatu ya, pakai command shortcast. Kemudian kalau mati lagi dalam satu hari itu terpaksa saya kerja 2 kali ya, capek. Tapi memang cost efeknya tinggi banget ya, jadi bisa menghemat banyak biaya. Tapi saya berpikir oke lah, buat cPanel tuh berapa sih, cuma 150.000 kan waktu itu. Saya investasi, mulai berpikiran seperti itu ya, mulai investasi yuk. Nah, tahun 2012 ini juga problem lagi. Problemnya adalah akhirnya saya terpaksa waktu itu tahun 2012 bulan Februari, waktu saya ngisi ngisi seminar ya, sebuah seminar, tiba-tiba ini servernya mati. Servernya yang provider tadi yang mulai bulan Desember saya sewa itu mati servernya. Bayangkan coba. Dan saat itu ada orang order 1 juta untuk paket SH2 untuk streaming ya. Ya saya bilang oke, nanti saya aktifkan hari ini. Kadang orang nggak bisa nggak bisa sabar kan waktu itu. Jadi saya ketika ngisi seminar tahun 2012 saya juga nggak sempat rekam ya waktu itu ya. Ya saya ngomong apa adanya. Maksudnya ya antara ngisi seminar dan panik gitu. Waduh, ini internetnya juga di dalam gedung itu nggak ada wifi yang cepat. Kemudian internet juga nggak bisa masuk dengan lancar waktu itu, pakai smartphone ya waktu itu ya. Waktu itu calon istri saya yang waktu itu juga nemenin waktu seminar itu juga, biar dia tahu juga kehidupan saya seperti apa. Meskipun saya dokter, saya punya passion di dunia IT ya. Oke, saya order lagi VPS di tempat lain. Jadi saya server Indonesia saya punya 2, jadi saya masukkan satu itu. Karena terjadi perubahan IP address yang terus-menerus ini, banyak klien yang pindah, banyak yang maki-maki, lo kok IP addressnya kok gonta-ganti. Dan akhirnya saya terpaksa bikin aturan, jangan pakai IP address tapi pakai ERCOT. Makanya bikinlah saya ERCOT aja deh daripada IP address. Tapi banyak orang kan butuhnya white label ya, jadi supaya nggak ketahuan itu dari provider mana. Tapi ya urusan mereka. Yang penting saya sudah bilang bahwa kalau nggak mau bermasalah, nanti kalau misal ada pergantian IP, saya bisa tinggal ngubah IP address di ERCOT itu, di DNS ya. Akhirnya yang provider yang Desember sampai Februari tetap saya jalankan terus, sampai ingatnya ada kejadian itu tadi, hadisnya error itu. Saya akhirnya tak jadikan satu aja deh, sama yang saya order bulan Februari tadi, harga 500.000 lagi per bulan. Saya pindahin. Kemudian sampai bulan Agustus tuh error melulu. 2011 lagi banyak problem seperti down ya, sampai nggak bisa tidur berhari-hari. Mata panda. Jadi perjuangan saya juga nggak mudah sebenarnya. Kalau dikenang itu indah untuk dikenang, tapi tidak untuk diulang sebenarnya. Jadi nggak mudah sebenarnya, tapi ya saya suka karena saya sukanya itu. Sebenarnya juga dari 2010 ini tadi, 2009 ini tadi, 2010 ini tadi, sebenarnya saya sempat menyerah juga. Saya sempat bilang sama teman saya namanya Tommy Purba, tommypurba.net.
kayak nggak terlalu menguntungkan deh ya usaha hosting kok ini aja stuck gitu ya. Saya nggak menghasilkan apa-apa Tom. Terus dia bilang, sudah mas jalin aja mas, buktinya banyak teman-teman yang sukses juga kok. Oh ya sudah, saya jalanin. Akhirnya saya jual aja deh ke Tommy kan. Tommy waktu itu juga buka buka usaha hosting. Saya minta ambil alih Tommy aja deh daripada saya pengen jadi dokter, nggak pengen jadi ini. Biar saya bisa kayaknya jalan saya tuh jadi dokter deh kayaknya, bukan jadi web poster gitu. Ya sempat saya menyerah 2009 2010, saya sempat menyerah dan saya nggak, karena saya kebanyakan ngeblog tuh nggak menghasilkan banyak uang, justru banyak membuang waktu gitu loh. Nggak menghasilkan banyak uang 2009 ini 15.000 loh ini. Saya masih dapat 15.000 kotor lagi, belum dipotong modemnya 200.000 doang, pakai M2 masih mahal sekali waktu itu. Ya, jatuh bangun dalam bisnis. Tapi ya saya beruntung punya teman-teman yang bisa diajak ngobrol. Ketika kita jatuh kita bisa ngobrol. Oh iya ternyata banyak kok yang sukses, banyak kok yang masih survive gitu kan. Oh mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah ya ini pun 2011 saya masih banyak mengalami masalah. Ya kemudian, tapi ini sudah pakai billing ya, billing sistem BMJS itu sudah saya lakukan dari 2010 akhirin tadi waktu mau bikin kontes sudah pakai ini. Web saya namanya clickhouse.com ya, clickhouse.com ini untuk web yang, karena kenapa kok saya pindahkan ke clickhouse.com, tadi kan jualan di adobebusiness.com kan, supaya lebih profesional. Masa jualan hosting digabung sama hosting kan nggak lucu gitu kan. Tapi di tahun 2009 2010 ini pun saya sudah jalan reseller hosting kalau salah waktu itu. Jadi juga banyak teman-teman yang niru model-model saya. Jadi kayak jalan hosting, paket-paketnya ditaruh di blog kayak gitu ya. Oke, kemudian masih banyak masalah di server ya 2012. Kemudian saya menikah bulan 10 November 2012. Saya menikah, saya bikin web saya pertama, saya bikin web pernikahan andiniburba.com ya. Ini kayak masih tahun kemarin, tapi sekarang udah 2014 rupanya. Kayak terasanya masih tahun kemarin. Ini kita menghadapi banyak masalah waktu persiapan pernikahan juga ini. Banyak masalah persiapan, karena belum pernah menikah sih. Ya jelas belum pernah menikah ya. Banyak masalahnya itu karena kita kurang persiapan, karena kita urus sendiri semuanya. Misal undangannya salah cetak, sorry bukan salah cetak, jadi warna yang kita inginkan tuh nggak sesuai gitu, puyeh. Jadi harusnya warnanya coklat gitu ya, coklat agak lebih elegan gitu ya, ternyata dicetaknya tuh warnanya agak memudar gitu kan. Kita ya komplain padahal sudah cetak banyak. Ya mau nggak mau kan harus tanggungan mereka kan, masa kita cuma dikasih kompensasi berapa persen, ya nggak mau kan. Makanya mereka mau nanggung, ya itu sisi profesionalnya. Mereka rugi ya urusan mereka ya, namanya bisnis kan. Ya harus tahu mengenai kemungkinan apa yang terjadi, jangan sampai mengecewakan klien. Apalagi ini untuk pernikahan, sesuatu yang sakral dan cuma nggak mungkin terulang lagi. Termasuk video juga saya sempat mencari terakhir-terakhir ya waktu mendekati, karena saya waktu itu malas sekali ya, harus keluar dan sebagainya. Nggak gampang gitu. Kemudian juga banyak masalah juga waktu, tapi saya sudah punya tabungan. Jadi saya punya tabungan sekitar 100 juta atau berapa waktu itu. Ini sudah lumayan lah, sudah untuk pernikahan saya sudah siap ya. Sebenarnya menikah ini juga saya dikasih tahu istri saya, ayo cepat nikah supaya kita bisa bersama-sama terus. Jangan menunggu nanti ketika kamu sukses, tapi ketika kamu belum sukses pun itu kita sudah menikah. Jadi aku bisa ikut juga dalam meraih sukses gitu, meraih impian kita bareng-bareng, kerjakan bareng-bareng. Ya dan benar, dan saya
istri saya juga terlibat dalam apa yang semuanya saya capai gitu. Saya bersyukur punya istri yang apa ya, yang bisa menasihati saya, yang diajak ngobrol tuh enak gitu loh. Yang ya sifat saya memang saya open minded ya, jadi saya terbuka terhadap apapun itu, selama itu positif, selama itu masukan yang positif saya terima. Nah akhirnya saya menikah, kemudian tahun 2013 2012 ini bulan November juga saya beli mobil Honda Jazz. Oh berarti uang saya waktu itu belum lebih dari 100 juta ya. Saya beli Honda Jazz itu 220 juta cash. Saya beli cash sebagai hadiah istri saya. Jadi sebagai hadiah pernikahan ya. Biasanya hadiah pernikahan dari keluarga ya, tapi ini dari saya. Dan yang pakai juga saya kan, tapi atas nama istri saya. Saya pikir loh kok ya ada bisik-bisik, loh kok kamu kok berani sekali atas nama istrimu, gimana nanti kalau gini ya. Saya pikir loh aku tuh juga, aku sudah dua jadi satu ya, namanya juga peralihan dari masa pacaran ke pernikahan ya. Aku kan sekarang bukan lagi pacaran, aku akan menikah untuk jangka waktu yang lama, dan sekarang milikku adalah miliknya, dan milik kita milik bersama gitu. Jadi nggak masalah pakai namaku ataupun nama dia, dan ini sebagai hadiah buat dia karena memang dia yang menginginkan mobil itu. Karena pikiran saya kalau beli mobil ini nanti pasti ini ya, misal servisnya mahal, bensinnya mahal, dan lain sebagainya. Saya sudah memikirkan itu sih, tapi ya oke lah, pasti ada berkat pernikahan ya, semakin diberkati ketika sudah menikah. Oke, 2012 saya langsung kontrak supaya saya terpisah dari orang tua. Saya kontrak supaya berdua ya. Selama itu juga saya mengalami banyak permasalahan dalam artian masa-masa penyelesaian diri ya. Masa-masa penyelesaian diri ya, egonya masing-masing berusaha ditekan. Ya 2013 saya bingung nih, 2013 mau cari-cari rumah belum dapat ya, belum dapat cari rumah. Kemudian saya ada ini apa, cari-cari rumah di suatu daerah di kota Kediri gitu ya, nggak ada yang serak sama sekali, tapi istri saya pengennya balik segitu, akhirnya kayaknya dia senang di sini deh, ya sudah. Istri saya kan tubuh saya sendiri juga gitu, jadi mungkin apa yang dia serak juga saya akan serak. Kemudian akhirnya kita beli rumah itu, tapi harganya sekian ratus juta, dan saya cuma punya 500 juta waktu itu. Bingung kan, 50 juta waktu itu di tabungan. Aduh ini gimana ya, kok kita pas mau beli rumahnya bagus, tempatnya bagus, kita nggak punya uang, gimana rasanya. Terus masa harus pinjam bank? Kalau pinjam bank aku bukan nggak punya NPWP, nggak punya apa, badan usaha, nggak punya gitu. Karena belum punya tempat, mau pakai badan usaha belum kuat untuk sewa ruko dan sebagainya. Akhirnya ya dengan pinjam ke orang tua, kasih sekian juta, tapi kasihan orang tua saya, mami saya waktu jual emasnya harganya lagi turun-turunnya. Ya dari situ kemudian mobil Honda Jazz yang saya beli tadi tahun 2012 terpaksa saya sekolahkan. Jadi untuk dapat 130 juta waktu itu, jadi saya terpaksa sekolahkan karena saya kekurangan uang untuk beli rumah ini. Jadi saya kasih cash kemudian rumah itu, jadinya katanya 8 bulan, tapi akhirnya bulan Oktober sudah jadi. Terpaksa saya harus melunasi yang sisanya, yang untuk bayar pajaknya dan sebagainya, bayar kekurangan tambahannya dan sebagainya.
Ini ya totalnya sekitar 800 juta waktu itu beli rumah ya, lebih dari itu kayaknya. Nah akhirnya pas sudah saya tempati mulai Oktober, November, Desember, Januari, Februari sekarang ini kita sudah full di rumah baru di kota Kediri ya. Tahun 2013 ini tadi di rumah, mobil, saya perlu sampaikan kayak gini sekali lagi, bukan untuk kok perubahan ini kok pamer ya, enggak sama sekali, saya enggak ingin pamer. Saya bahkan tidak merasa memilikinya, karena saya punya prinsip bahwa bisnis ini adalah milik Tuhan gitu loh. Ketika Tuhan mau ambil ya wis, itu Pak haknya Tuhan gitu loh. Saya hanya jadi karyawannya aja, saya bekerja, dan ketika Tuhan mau memberkati saya, ya saya bersyukur gitu. Dan itu artinya semua berkat itu adalah titipan, dan saya harus jadi saluran berkat. Satu cara untuk saya menjadi saluran berkat bagi orang lain adalah dengan cara menyampaikan hal seperti ini secara gratis. Secara gratis. Dan mungkin suatu ketika saya menawarkan sebuah produk ke Anda, jangan kaget. Itu salah satu cara saya untuk bisnis. Masa kita cuma bikin secara gratis, nggak mungkin kan? Ini tetap jualan, tapi sekali lagi itu hak Anda untuk mau beli atau enggak. Saya nggak pernah memaksa gitu. Intinya saya hanya ingin membagikan sesuatu yang menjadi pengalaman saya, dan semoga itu menjadi membakar semangat supaya mungkin saat ini Anda nggak lagi stuck dalam bisnis, itu jadi semangat gitu, bahwa saya bisa melakukan, maka Anda bisa melakukan. 20, sekitar 24 juta ya, karena sudah include ada variasi, ada filmnya, ada apa ini, ada berapa variasinya juga ada. Ya ini ya sampai sekitar 24 jutaan lah. Ada juga asuransinya dan sebagainya. Tapi saya belajar asuransi mobil kayaknya nggak terlalu penting ya kalau kita punya mobil cuma di dalam kota aja. Apalagi kita hati-hati ya, kayak nggak terlalu penting banget, soalnya mahal asuransi mobil. Asuransi mobil itu yang all risk itu sekitar 4 juta kalau dengan harga segini, 4,2 juta atau berapa segitu. Jadi menurut saya nggak terlalu penting banget. Makanya saya mulai 2013 sudah nggak lagi ini, asuransi mobil sudah nggak saya teruskan. Sudahlah, biarin, yang penting hati-hati aja di jalan. Karena selama itu juga saya cuma mengklaim cuma satu kali, itu di depan bempernya kena di waktu di mall di Kediri Town Square. Ya namanya juga mobil dipakai ya, otomatis kalau namanya nabrak itu wajar, namanya juga dipakai. Kalau nggak ingin dipakai ya ditaruh di rumah aja wis buat pajangan. Oke, tahun 2013 ini sampai itu saya sudah nggak punya uang sama sekali, karena sudah untuk bayar ini saya tinggal tersisa 50 juta waktu bulan Mei. Ya saya karena beli rumah saya punya NPWP, jadi harus jadi wajib pajak kan. Tapi karena jadi wajib pajak atas kesadaran diri, jadi saya mulai bayar pajaknya ketika sudah punya NPWP kan tentunya. Oke. Selanjutnya apa? 2013 ini apa lagi ya? Kan sudah ya, 2013 itu sudah selesai. Kemudian saya akhir Desember 2013 saya punya pikiran bahwa bisnis ini harus dipercepat, harus diakselerasi gitu. Jadi 2014 itu saya punya visi bahwa tahun ini adalah tahun percepatan. Kita nggak bisa kalau cuma menunggu waktu. Oke bisa
diam aja, tapi ya harus bisa mungkin kita berusaha berjuang. Apakah dengan kekuatan sendiri? Enggak, harus sering ngobrol dengan teman-teman lain. Sesuatu yang terlihat atau yang kita pikirkan tuh sulit untuk kita lakukan, ketika kita sharing dengan teman-teman yang lain ternyata jadi mudah. Ternyata mereka, oh ini loh kamu nggak bisanya, ini loh kamu harusnya ini loh. Jadi bisa mendapat masukan. Oh iya, ternyata itu salah ya pikiranku. Jadi sebenarnya ngobrol-ngobrol brainstorming itu untuk mengubah pola pikir kita yang salah, ya. Dan saya tergerak tahun 2012 ini untuk menyampaikan hal seperti ini, ya. 6 tahun di bisnis internet, ya. Sebuah bisnis kalau sudah bisa berjalan selama 5 tahun ke atas, berarti dia sudah survive. Artinya sudah proven, apa yang dilakukan sudah proven. Artinya itu sudah uh, bisa berjalan lama. Dan kenapa kok? Apakah jadi yang Anda pelajari adalah jangan cuma melihat hasilnya yang sekarang. Tapi coba belajar menghubung-hubungkan dari awal. Nggak mudah mulai bisnis itu, nggak mudah. Harus banyak belajar, harus ada mentor, harus ada edukasi, pendidikan. Apakah saya kuliah di kedokteran nggak ada gunanya buat bisnis? Ada. Di bisnis kalau karena saya nge-brandnya adalah saya sebagai dokter umum, saya sebagai motivator, dan saya sebagai web hoster. Ketika orang tahu saya dokter, mereka lebih percaya. Dan memang saya tetap menggunakan, saya memang dokter. Sampai kapanpun juga saya tetap dokter, meskipun nggak praktek, ya. Nah, karena kemungkinan besar nanti saya lebih cenderung ke kedokteran informatika. Jadi informatika kedokteran, jadi kita bikin aplikasi yang berkaitan dengan dunia medis. Itu ada, dan apalagi saya punya basic di kedokteran, otomatis saya lebih gampang untuk bikin aplikasi itu. Saya bisa bikin aplikasi Android. Dan apakah saya bikin aplikasi Android itu bikin dari awal? Enggak juga. Saya kalau untuk bikin aplikasi Android biasanya cari source kodenya di Code Canyon, ya. codecanyon.net, cari aja di situ. Beli aja, murah, harganya cuma 200.000. Nah, Anda bisa di situ. Nggak usah ngapain bikin dari awal, ya. Tinggal ambil di situ, nanti masukin di .eclipse, ya. Kemudian bikin, termasuk BlackBerry, saya bikin launcher tuh ya belajarnya semua otodidak. Gitu. Saya jual BlackBerry launcher 300.000, bikinnya nggak sampai 1 jam, cuma 30 menit jadi. Bikin aplikasi Android harganya 900.000, bikinnya berapa lama? 1 jam, ya kan? Ya sih, jangan underestimate terhadap produk kita. Makanya pentingnya brand positioning di situ. Saya sudah menempatkan brand positioning saya adalah sebagai seorang dokter umum, seorang motivator. Motivator dalam artian saya nggak selalu melulu di seminar, ya. Saya bisa jadi mentor teman-teman yang mau mulai bisnis, kemudian jadi web hoster. Oke. Saya yakin pertumbuhan bisnis di Indonesia semakin bagus, dan tidak ada salahnya ketika mungkin Anda yang sedang menonton ini lagi memulai bisnis internet. Nggak ada salahnya, tapi mulailah dengan cara yang benar. Cari teman-teman atau mentor yang tepat yang bisa ngajarin, ya. Dan berpikiran bahwa, karena pemula tuh biasanya bingung gini, aku harus mulai dari mana? Dari AdSense, dari Amazon, dari toko online, atau dari mana gitu. Nah, kalau saran saya sih, mulailah dari ngeblog, ya. Dan ngeblog ini Anda bisa sharing sesuatu yang ada di pikiran, kenal dengan teman-teman, punya teman-teman baru, networking istilahnya. Kita punya skill, punya kredibilitas, punya networking, ya. Jadi ngeblog tuh kita bangun authority, kita bangun otoritas, bangun kredibilitas supaya nama kita dikenal orang. Jadi sebenarnya dalam bisnis itu yang kita jual sebenarnya nama kita duluan. Clickers itu punya siapa sih? Punya Purba Kunchara, seorang dokter umum. Lumayan kan? Padahal itu brand positioning memang sudah saya create seperti itu. Jadi memang saya desain seperti itu. Enggak asal jadi. Dan memang ada beberapa yang asal jadi. Saya enggak sadar bahwa ternyata brand itu nancep seperti itu. Bahkan saya tanya, kamu sudah tahu Clickers belum? Oh, Clickers-nya streaming. Padahal ternyata selama ini Clickers itu sebenarnya sebagai streaming, ya, bukan hosting, ya, kayak.
kayak gitu. Yap. Dan intinya dalam bisnis internet sih berusahalah untuk menggunakan kacamata pembeli. Ya, saya sarankan mulai ngeblok ya tadi ya. Dan yang kedua lah menjual jasa. Ya, menjual jasa. Kok nggak produk fisik? Enggak. Kalau produk fisik itu kita repot ngirim barang, terus kemudian suppliernya juga kadang nggak, stoknya limited ya, terbatas. Tapi ada teman juga yang berhasil dalam bisnis jualan fisik ini juga lumayan banyak dan mereka berhasil. Tapi kan margin profitnya bisa dibandingkan dengan yang lain kan. Kalau menjual jasa ini kan artinya kita sebenarnya costnya cuma bisa dikecil kan, bisa berkecil, dan artinya margin profitnya lebih tinggi gitu. Dan jangan pelit untuk melakukan untuk men-setting harga yang bagus gitu, harga yang mahal gitu. Jangan pelit untuk menaikkan harga gitu. Karena ketika harga dinaikkan maka profit kita naik, otomatis kita bisa memperbesar usaha. Yang kedua bisa memperbaiki kualitas. Yang ketiga itu untuk kontinuitas sebuah usaha, keberlangsungan sebuah usaha itu bagus sekali kalau kita mendapatkan margin profit yang bagus ya. Oh ya, ada yang bilang begini, Clickhouse.com webnya jelek. Ya memang jelek. Itu kacamatamu kan, kacamata seorang programmer, seorang web design, jelek memang. Tapi bagi kacamata seorang yang awam terhadap bisnis internet, yang mereka cuma tahunya bisnis offline, sudah bagus karena navigasinya gampang. Saya berapa kali tanya seperti itu. Kenapa kamu suka Clickhouse.com, webnya jelek? Enggak mas, bagus mas webnya. Ini saya malah justru seneng ini loh. Kok justru seneng ya? Padahal saya sendiri gak puas gitu. Saya seneng banyak tutorial mas, blognya update terus. Oh iya seneng ya. Iya, padahal nulis blog itu saya memang suka gitu. Saya memang suka menulis blog. Jadi ya sesuatu yang menyenangkan ya. Kita hobi yang menghasilkan uang, ini memang passion saya. Dan memang sebenarnya saya tuh meng-create diri saya untuk jadi seorang blogger sebenarnya. Saya senang nulis, saya senang mentoring orang untuk maju gitu. Nah, seperti itu. Menjual jasa, kenapa kita menjual jasa? Jasa hosting ya seperti yang saya lakukan, itu profitnya lumayan besar. Jasa domain ya, dan sebagainya. Jasa web design. Kalau jasa web design perlu waktu untuk mengerjakan, tapi kalau jasa hosting itu delivery time-nya cepat sekali. Begitu orang order langsung bisa otomatis jadi kalau dia bener transfernya kan, ada format transfernya. Kalau dia pakai internet banking atau dari ATM atau dari SMS banking itu langsung aktif otomatis tuh, bisa kita setting kayak gitu. Jadi intinya sebuah bisnis itu sebisa mungkin semua tersistem. Jadi kita membuat sebuah sistem yang bisa berjalan otomatis. Dan uniknya kalau di bisnis internet, di bisnis IT itu kita bisa membuat sistem yang dari software. Jadi semua dilayani dengan software, mulai orang order itu semua software yang melayani. Jadi campur tangan kita itu sangat kecil sekali. Kita cuma sebagai support menjadi support di live chat atau balas tiket dan sebagainya. Jadi yang dibutuhkan orang di dalamnya itu juga kecil sekali. Bahkan Anda tahu WhatsApp itu yang sebesar itu jumlah karyawannya cuma 50. Ya. Inilah dalam bisnis IT ini kita bisa meleverage daya ungkitnya, bisa kita berbesar dengan membuat sebuah sistem yang bagus. Mau marketing, mau SEO atau mau Facebook marketing pakai AdWords dan sebagainya. Itu bagus sih, tapi itu berbayar. Kalau SEO kita bisa dapat dari Google, tapi selama ini sih dari SEO kecil sekali ya, karena saya menulis artikel yang nggak tertarget. Saya cuma asal cari traffic dan itu akhirnya jeblok trafficnya sekarang. Padahal sempat dapat 2000 traffic, nggak sadar ya dapat 2000 traffic sehari, tapi akhirnya jeblok sekarang. Nah, tapi konversinya masih tetap naik. Nah, yang kita pikirkan jangan cuma traffic aja, tapi konversinya gimana. Kemudian untuk menekan konversi saya selalu pakai autoresponder, jadi saya follow up otomatis.
Makanya saya bikin bikin layanan namanya viocenter.com. Tujuannya apa? Saya memang melihat sebenarnya saya ragu awalnya bikin viocenter. Kenapa? Karena harus email ini harus terkirim masuk inbox, harus bisa memastikan masuk inbox. Sedangkan itu membuat masuk inbox itu harus IP-nya harus clean, harus ada ini, harus ada itu. Ya, rumit dan mahal sekali softwarenya. Dan saya pikir oke lah kita coba. Kalau nggak pernah kita coba, kita nggak akan pernah tahu kan. Makanya saya coba pelan-pelan. Ya investasi awalnya besar, investasi lumayan, rugi terus. Ya akhirnya saya coba diskon aja deh 50%. Banyak yang beli akhirnya. Lumayan dari situ menutup biaya produksi dan sebagainya sampai sekarang ya intinya saya nggak memikirkan profit itu dulu ya, tapi saya memikirkan bagaimana bisa membantu orang lain untuk bisa belajar email marketing. Itu sudah cukup puas saya. Dan untuk selanjutnya mungkin dia kenal dengan saya bisa menawarkan produksi yang lain, misal hosting atau jasa web design. Jadi cross selling di sini bisa di upsell juga secara otomatis. Misal dia pindah paket yang lebih tinggi, bisa juga di cross sell dengan produk lain. Terus mungkin ada yang tanya juga, kenapa kok harus di lokal? Di Kediri saja ini sebenarnya kita bisa optimalkan. Seputar Kediri aja bikin web design bisa. Ngapain harus buru-buru mikir luar negeri? Oke, mungkin pikir di luar negeri bisa MM-an lo dapatnya, bisa memang ada yang dapat 2M 1M, tapi itu kan perlu proses. Untuk membangun list building misalnya itu perlu proses dan perlu, kalau misal subscribernya ada 100.000 ya berapa biaya yang harus dikeluarkan kan, 15 juta ke atas. Kemudian harus belajar copywriting, belajar product creation, atau misal pakai jasa produk lain di joint venture. Bisa sih, tapi susah. Dalam artinya begini, susahnya satu, harus punya akun PayPal. Akun PayPal harus punya kartu kredit. Kalau pakai VCC nanti kena bandit lagi, kena limit. Ya, memang nggak semua kena limit pakai VCC, tapi untuk bisnis yang benar tuh harusnya pakai kartu kredit. Memang sebenarnya legalnya kartu kredit bukan VCC. Kemudian yang kedua, proses pencairan, oke lah itu nggak jadi masalah ya. Yang ketiga, bahasanya berbeda. Tapi ya seru sih kalau mau terjun di situ nggak masalah. Tapi pasar lokal Indonesia ini harus kita serbu dulu, menurut saya ya. Karena pasar ini besar dan kita bisa lakukan itu. Kalau mau membuat bangsa ini mandiri dan tanpa campur tangan asing, kita harus berdiri, harus membuat bangsa ini jadi semakin banyak pengusaha yang sadar dia berdiri di bangsa ini nggak kebetulan gitu. Dia harus berbuat sesuatu, entah menciptakan lapangan kerja atau membuat orang lain berusaha seperti itu. Dan seperti yang saya lakukan sekarang adalah saya memotivasi banyak orang, membakar semangat banyak orang untuk berbuat lebih dari potensi yang mereka miliki. Potensi kita sebenarnya nggak terbatas, tapi seringkali kita membatasi diri kita sendiri. Sebenarnya siapa saja sih mau kita yang cuma ada di desa itu bisa jadi presiden kalau kita mau. Masalahnya kita nggak mau kan. Mau jadi penyanyi bisa, tapi masalahnya kita nggak mau. Kalau kita mau kan bisa, pasti ada jalannya. Kalau asal ada kemauan pasti ada jalan. Itu dia. Yang seringkali orang punya punya impian tapi tidak mau impian itu tercapai, ya repot. Padahal menemukan why atau menemukan mengapa saya harus meraihnya itu lebih penting daripada menemukan how, menemukan bagaimana caranya. Kenapa saya harus berhasil? Saya harus membaikkan orang tua, saya harus ini harus jelas semua goal itu harus tersusun secara jelas, detail. Terus kemudian baru mikir bagaimana caranya. Terus kemudian bagaimana setelah tercapai apa yang saya lakukan. Ketika kita sudah punya gambaran itu, maka bisnis ini kayak semacam kita sudah melihat gambaran utuhnya ketika bisnis itu sambil jalan. Oh, gambarannya aku mau ke Jakarta. Untuk ke Jakarta itu harus melalui misal dari Kediri, kemudian Kertosono, kemudian Mojokerto, Jombang, dan seterusnya. Saya jalannya ke sini. Ya, jadi intinya bisnis itu kita harus tahu persis kemana kita harus bertujuan. Saya punya
punya target saya harus menghasilkan 400 juta per bulan atau 500 juta per bulan dari bisnis internet. Saya utarakan hal ini ke teman-teman supaya kenapa kok saya biasakan mengutarakan apa yang menjadi impian saya supaya orang tahu, kedua supaya juga membakar semangat teman-teman yang lain juga, yang ketiga adalah supaya orang lain ikut mendoakan. Saya pernah sharing sama teman anak muda tahun 2012, awal 2012 saya sharing, saya ingin tahun ini dapat 100 juta dan saya sampai menunjukkan tangan saya ke atas, ini uangnya 100 juta. Meskipun saya belum pegang ya, meskipun saya belum dapat uang itu, saya sudah bilang bahwa sampai akhir tahun 2012 saya akan dapat 100 juta per bulan. Dan benar ternyata. Saya dapat bulan Desember tuh 102 juta atau berapa. Lebih dari 100 juta. Intinya uang segitu tuh cuma masalah angka aja. Tapi masalahnya kita pengen apa enggak gitu. Masalahnya kita punya pola pikir ke situ apa enggak. Dan ini dalam bisnis sebenarnya maju atau enggaknya itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Kita sebagai business owner, sebagai founder, kita mau berkenan maju apa enggak gitu. Dan ketika kita berkenan maju, kita kan memotivasi karyawan kan, kalau punya karyawan. Nah masalah kalau nggak mau maju, nggak ada kita maju, ya sudah berarti berjalan di tempat akhirnya. Dan kita harus terus membuat bisnis kita scalable, bisa diperbesar. Nah, salah satu yang saya pilih adalah bisnis hosting dan streaming karena bisa diperbesar di situ. Potensinya masyarakat Indonesia besar sekali. Loh kan hosting itu semakin banyak yang jualan hosting. Apa bukannya dengan begitu semakin kecil kemungkinan kita untuk meraih pembelian? Ada yang bilang gitu. Ya enggak lah. Dari tahun ke tahun tuh masyarakat semakin sadar bahwa mereka butuh internet. Mereka butuh website. Mereka butuh streaming dan sebagainya. Apalagi sekarang lagi tren tentang mobile apps dan sebagainya. Ya. Kalau kita membangun di Indonesia ini manufacture, itu jelas kalah lah sama Cina. Ya mereka sama Malaysia. Ya saya dengar bikin pabrik di Malaysia itu 10 tahun pertama pajaknya gratis itu. Di Indonesia bayar dari tahun pertama. Aturannya ya, tapi kenyataan di lapangan mungkin ada yang nggak mau bayar pajak dan sebagainya, itu ya terserah mereka. Intinya sih termasuk di bisnis internet kita pun juga kena pajak sebenarnya, PPh namanya. Karena bisnis online sama bisnis offline itu cuma beda media aja. Intinya sama-sama menghasilkan uang kan, dan itu menghasilkan menghasilkan uang, otomatis dapat penghasilan kan. Nah itu kena PPh. Aturannya kalau untuk wirausahawan omset di bawah 4,8 M setahun itu kena 1% dari omset. Dan kita otomatis kalau kita menginginkan bangsa ini bebas dari korupsi, jangan sampai kita ikut-ikutan korupsi gitu loh, dan mengkorupsi uang pajak kita yang harus kita setorkan kepada yang berhak, yaitu pemerintah. Pemerintah nanti kan untuk kesejahteraan masyarakat. Kita nggak usah mikir tentang konspirasi itu ya, yang ada konspirasi itu ya. Tapi ya kita lakukan, kita sesuai dengan aturan itu aja ya. Jangan sampai nabrak gitu aja. Oke. Lalu selanjutnya, apakah cuma bikin web langsung bisa dapat traffic, bisa langsung dapat pesanan? Enggak juga. Kita harus bangun personal branding. Termasuk apa yang saya lakukan sekarang ini, saya sedang membangun personal branding. Saya membangun personal branding apa? Saya mau mendapat personal branding, saya ingin dikenal orang sebagai ahli hosting atau ahli streaming misalnya, atau saya dikenal sebagai dokter online misalnya. Ya, persepsi orang itu harus kita create. Nggak bisa kita cuma diem dulu. Oh, orang tahu, oh kamu blogger, oh kamu ahli mikrotik gitu. Yang nggak ada produk sama sekali tentang mikrotik. Apa mungkin orang bisa tentang mikrotik kan? Orang nggak tahu kan. Kita harus create itu bahwa kita ahli di dalamnya. Intinya kita harus menjadi ahli ya. Tadi saya bilang skill, yang kedua kredibel, kita punya kredibilitas, kita diakui oleh masyarakat bahwa kita memang ahli, skillnya di situ. Kemudian baru networking, kita bernetwork, mempunyai network yang luas gitu. Nggak siapapun saja kita bisa belajar dengan misal tukang parkir atau tukang becak, tanya-tanya aja apa sih menjadi nilai-nilai dalam hidup mereka. Apa sih yang menjadi nilai-nilai dalam hidup mereka? Kok mereka bisa semangat? Apakah mereka nggak pengen mereka punya rumah yang besar? Mereka nggak pengen anak-anaknya berhasil? Tanya, dari situ bisa tahu. Oh ternyata pikiran mereka itu seperti itu. Kita bisa sarankan yang benar tuh gini pak harusnya, dan lain sebagainya. Oke.
Saya adalah praktisi bisnis hosting dan saya berbicara tentang bisnis hosting di sini. Itu artinya saya memang punya kapasitas di situ. Dan untuk bisa mencapai omset 500 juta per bulan, otomatis kita harus berusaha meningkatkan kapasitas diri kita, memantaskan diri kita untuk mencapai ke situ. Kalau kita kemampuannya cuma dapat 100 juta per bulan, untuk sampai ke sana apa yang kita lakukan? Ya kita harus meleverage usaha kita. Gimana caranya? Ya ada deh. Ada strateginya, dan gimana caranya itu harus disusun, namanya marketing plan. Marketing plan harus jelas, tertata. Oh, gini ini apa value dalam perusahaan kita. Kalau value saya pribadi itu ada 3. Saya membatasi cuma 3 supaya, karena yang kita ingat cuma 3 sebenarnya. Satu, fast respon, artinya cepat tangan dalam menanggapi respon. Entah orang jadi beli apa enggak, selama dia cuma tanya-tanya nggak masalah kita jawab dengan cepat ya. Yang kedua, quick delivery, jadi proses pengorderan yang cepat. Kemudian yang ketiga adalah apa tuh? Yang ketiga adalah excellent service, jadi service yang bagus. Kuncinya ya semua itu sebenarnya apa yang kita inginkan, ya itu yang kita lakukan. Ketika kita punya kacamata sebagai seorang customer, apa sih yang kita harapkan? Nah itu yang kita lakukan. Dan saya men-setup website saya dari tahun 2010 tuh ya kayak gini, tampilannya sederhana banget. Ini aja bikin desainnya, headernya Klikos itu pakai PowerPoint. Nah, saya bikin salah satu key-nya di sini personal approach customer service. Artinya saya menggunakan customer service yang dalam pendekatan personal, jadi pertemanan. Saya nggak ingin menjaga jarak antara saya dengan customer. Yang kedua kemudian easy payment dan rapid activation ya, jadi pembayaran yang mudah, kemudian aktivasi yang cepat. Itu sih key yang saya susun di untuk klikos.com ini. Sederhana ya, dan saya berharap siapapun Anda, saya tidak sedang mencari musuh. Mungkin ada orang yang berpikiran, oh ini orang lagi nunjukin atau lagi promosi. Saya nggak sedang cari musuh ya, saya cari teman di sini. Dan so pasti saya ingin cari teman yang ya saling mendukung, saling membangun ya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Intinya kita harus membangun personal branding kita, ingin dia persepsikan apa diri kita atau produk kita bagi orang lain, itu harus di-create dulu. Kemudian jadi skill kita sudah tahu, kemudian kredibilitas kita diakui, kemudian networking, jangan lupa kita harus punya networking dengan banyak orang, siapapun mereka. Jangan meremehkan orang. Kadang pemikiran orang kan lain-lain ya, sudut pandangnya berbeda. Pandangan berbeda ini akan membuat kita semakin kaya, wawasan kita semakin kaya dalam memandang sesuatu. Ketika ada orang marah, kenapa kok dia marah? Kita harus berpikir, oh sudut pandangnya ini. Jadi kita nggak keburu emosi ya. Gitu. Semoga sharing saya hari ini di video ini semoga bermanfaat, dan saya berharap kita bisa sukses bareng-bareng ya. Dan target apapun Anda, berapapun target Anda, semoga tercapai. Saya doakan tercapai, dan saya berdoa semoga usaha Anda berhasil luar biasa. Saya Purba Kunchara dari klikos.com, adebisnis.com, dan viewcenter.com, purbakunchara.com. Semoga bermanfaat.